Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Saya lagi nganter anak bungsu saya nih mau les bareng sama istri. Nah, ini ada kejadian yang unik beberapa kali, berulang-ulang kali terjadi. Itu terkait dengan mindset, terkait dengan cara berpikir saya dan istri. Ini bukan soal benar salah ya, tapi soal perspektif. Ini bagus buat bisnis. Mana yang dari otak, mana yang dari hati. Nah, kalau ada street art performers atau pengamen jalanan lah, pengemis misalnya ya, apalagi kalau di kita disebutnya istilahnya gepeng geladangan pengemis. Kalau di luar negeri disebutnya street art performers. Nah, sekarang tuh banyak para perform artis gitu yang di jalanan yang kreatif gitu ya. Ada yang badannya dikujuri cat metalik gitu, jadi kayak robot, dia diem gitu, nggak gerak-gerak, sehingga menarik seperti patung hidup. Nah, tiba-tiba dia nanti berubah, bergerak. Kita ngelihatnya kayak sepintas kayak patung gitu, kayak ukiran patung, ukiran logam. Ada lagi nah, ini digagas di Jakarta nih oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI. Cuma sepertinya nggak sustain nih. Jadi beberapa kali diundang para street art performers di sekitar Efek Sudirman. Lebar trotoar yang sudah semakin lega gitu, Pak Anies mengundang beberapa performers di weekend tuh, mungkin di Car Free Day ya, untuk mereka beratraksi sehingga mengundang banyak pengunjung, dan kota lebih hidup, lebih indah dan nggak kaku gitu ya, seperti kota-kota besar lainnya yang sibuk tapi juga ada seni di dalamnya gitu. Nah, saya ingin sedikit membahas bagaimana kebiasaan saya dan istri kalau ngasih uang nih kepada tipe-tipe pengamen. Kita mulai dari istri saya dulu ya. Bunda, kalau ngasih uang ke pengamen itu karena apa nih paling utama nih? Karena effortnya lah. Maksudnya gimana effortnya? Ya, usaha dia panas-panas, dia terjang, dia tetap mencari nafkah walaupun keringetan, dia nggak pilih-pilih, kondisinya dia nggak pilih. Ya, dia berpikir. Artinya dia kerja keras ya, ada effort. Kamu lihat kualitas dia nggak? Ya, cara bermainnya juga dilihat dong. Dia niat kan ngamennya. Niat, nggak harus bagus ya? Iya, nggak perlu bagus, bagus relatif. Nah, bagus relatif, tapi maksudnya nggak masuk standarnya Bunda, tetap Bunda akan kasih sepanjang dia punya, atau terlihat bahwa dia punya spirit untuk nyari nafkah yang baik, benar kan? Ya, betul. Kan proses. Ya, itu kan proses. Oke. Kalau disimpulkan, boleh nggak ya berkesimpulan kalau Bunda sebenarnya kasihan sama orang itu? Enggak. Oh, kan itu dia nggak ada mutu tertentu gitu loh. Aku nggak kasihan. Kasihan. Aku cuman mengapresiasi usaha dia buat keluarganya. Dia keluarin keringetnya dia benar-benar kerja keras. Oke. Tapi value buat kamu apa? Value-nya buat aku urusan aku sama Allah. Oke. Jawaban dari istriku nih menarik. Oke, ini istriku ya. Jadi melihatnya dari hati, perspektif ibadah. Apa berkali-kali itu istri saya kalau kasih uang ke pengamen, memang sih kalau saya perhatikan dia kalau ada pengamen yang misalnya udah kerja keras apa gitu, terus performanya baik gitu ya, lagunya enak gitu, jadi dia kasih lebih nih. Kalau saya agak beda nih kalau ngasih ke pengamen atau misalnya Pak Ogah atau apapun lah ya yang di jalanan gitu ya. Saya cenderung kasih ke mereka itu ada value nggak buat gua gitu loh, ada manfaatnya nggak buat gua nih. Contoh misalnya yang barusan ya, ada pemain biola nih, itu saya kan jarang buka jendela mobil ya, apalagi kalau di dalam mobil dinyalain musik.
Itu buat saya useless itu, si aktivitas pemain biola. Nah, kalau istri saya karena ngelihatnya dari hati, dia nggak penting buat dia aktivitas si pemain biola itu musiknya kayak gimana, ada value buat dia apa enggak. Tapi dia ngelihat memang itu hari panas banget, itu panas banget harinya, dan orang itu sudah bekerja. Nah, istri saya suka setengah maksa tuh, saya harus kasih walaupun saya udah nolak. Kalau saya males tuh ngasih. Kenapa? Lo value buat gua apa nyanyiin begitu? Gua nggak merasa terhibur kok. Ini sedikit mindset ya. Ini kalau saya pakai logika, pakai otak nih. Teman-teman yang berbisnis ya, berbisnis atau melakukan entrepreneur dalam kehidupan, Anda boleh bilang saya kejam, nggak punya hati misalnya. Tapi berdasarkan pengalaman saya yang berbisnis nih, Anda tidak mungkin sukses di market kalau Anda dikasihani atau produk Anda itu sebenarnya buah dari fans atau pertemanan orang dengan Anda gitu loh. Terus jadi beli produk Anda. Misalnya gini, Anda kenal dengan seorang sirot yang teman Anda misalnya di HIPMI, terus Anda mau beli barangnya gara-gara bukan karena butuh tapi karena teman. Itu nggak akan sustain. Percaya deh. Orang nggak ngerasa punya value dengan beli barang ke saya gitu. Dia ngerasa ya sedikit ya respect karena pertemanan aja. Itu tidak menolong Anda gitu. Maka saya selalu memaksa atau memacu bagaimana produk saya punya nilai tambah tanpa Anda berteman dengan saya, even Anda bermusuhan dengan saya, tapi tidak dengan produk saya gitu. Produk saya harus punya value buat Anda. Even Anda benci saya nggak apa-apa. Yang penting produk saya punya nilai jual dan Anda punya value ketika Anda mengeluarkan setiap rupiah yang saya tetapkan atau perusahaan saya tetapkan. That's the mindset. Ada U-turn di depan Depok Town Square dengan Margo City. Itu kadang-kadang ada Pak Ogah 2 orang yang kerjaannya sebenarnya cuma ngalangin aja buat kita muter. Dan saya dengan skill saya nyetir tuh saya nggak perlu bantuan mereka. Istri saya biasanya minta kasih dong ya, karena memang sudah punya effort misalnya ngejagain atau apa. Tapi tanpa mereka buat saya itu sudah nggak perlu. Dan buat saya itu pekerjaan itu nothing. Mereka cuma tukang palak kecil-kecilan aja gitu. Dan pekerjaan Indonesia itu banyak yang punya value, yang punya impact, yang sebenarnya dia bisa cari revenue stream dari tempat lain, nggak harus jadi begituan gitu loh. Nggak semua Pak Ogah nggak punya nilai. Saya selalu memberikan uang kepada Pak Ogah yang dia ngebangun shortcut jalan dari daerah sekitar Srengseng Sawah ke daerah Gardu Pancasila ya. Itu karena ada shortcut yang dibuat mungkin oleh sekitar pemuda kampung situ, jalannya dibenerin dan mereka narif Rp2.000 per sekali jalan, sehingga saya nggak harus muter ke Lenteng Agung depan ISIP. Itu value buat saya, Rp2.000 buat saya nothing, daripada saya harus muter, bensin habis, waktu habis. Itu value, jadi saya harus kasih terus. Dan lebih mahal pun sesekali saya tetap enak aja. Kenapa? Karena buat saya mereka punya effort. That's the value, that's the difference. Dan buat saya itu mereka sedang berbisnis, mereka sedang menjadi entrepreneurs. Nah itu teman-teman sedikit perbedaan mindset. Sesekali Anda harus punya hati, punya otak. Tapi maksud saya dari 2 perspektif ini mudah-mudahan bisa memperkaya sedikit sudut pandang dalam berbisnis. Selamat sore. Assalamualaikum.